Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema pendidikan inklusif berkemajuan. Pendidikan inklusif sendiri yaitu pendidikan untuk semua, dan ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman. Dan yang seperti kita ketahui juga bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang lebih juga mengedepankan pendidikan, kesehatan, sosial juga, lebih juga mengedepankan karena tidak memandang dari satu kalangan begitu, tidak eksklusif begitu ya, dan namun justru seluruh generasi bangsa dari berbagai latar belakang dikenalkan dengan gagasan pendidikan berkemajuan yang diajarkan oleh Muhammadiyah dan khususnya oleh pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana pendidikan inklusif berkemajuan yang dikenalkan atau digagaskan oleh Muhammadiyah, kita berbincang langsung saja dan sapa ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk pekan ini Pak Prof? Alhamdulillah sehat walafiat nih. Alhamdulillah. Pak Prof, mengenai pendidikan inklusif berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah sendiri, bisa disampaikan, dijelaskan oleh Pak Prof, pendidikan yang dikenalkan oleh Muhammadiyah sendiri itu seperti apa sih Pak Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912, yaitu tujuannya adalah ingin menolong masyarakat Indonesia yang waktu itu dari segi pendidikan ketinggalan, segi ekonomi pun mereka miskin, juga dari segi politik mereka sedang dijajah. Jadi kejawanan mendirikan Muhammadiyah adalah untuk memperbaiki bangsa ini. Sehingga Pak Kiai Ahmad Dahlan itu melihat pendidikan itu kok hanya dimiliki oleh orang-orang Belanda dan orang-orang tertentu saja, seperti para bangsawan, ya, para priai. Pribuminya kok tidak ikut sekolah, tapi hanya mendapatkan pendidikan agama. Oleh karena itu Kiai Ahmad Dahlan merasa tersentuh oleh hal ini, maka dia mendirikan sekolah di rumahnya, yaitu menggabungkan antara sekolah umum sistem klasikal yang mengikuti kepada sekolah-sekolah yang di pemerintah Belanda waktu itu adakan, yang juga menggabungkan pelajaran agama, sehingga siswanya itu adalah mempunyai pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang sempurna. Dan pendidikan ini berkembang terus, dan kita memang cita-citanya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tentang kita, yaitu sebagai rahmatil alamin, menjadi rahmat, menjadi semacam membawakan kebahagiaan bagi seluruh alam. Alam di sini ya bisa berbagai macam, termasuk manusia yang bermacam-macam. Ya. Jadi kita yang disebut rahmat itu ialah asal kata dari ar-Rahman. Ar-Rahman itu ialah sifat Allah yang mengasihi seluruh makhluknya. Nah, jadi rahmatan lil alamin, kita mengasihi seluruh makhluk Allah. Nah, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, cuma dalam konteks pendidikan kita ingin seluruh manusia itu menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya pengetahuan. Oleh karena itu dari awalnya Muhammadiyah tidak bersifat eksklusif hanya untuk satu golongan,
tapi membuka siapa saja yang mereka mau pintar. Dan sekarang seperti yang di penghujung abad pertama Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang minoritas Muslim ya. Saya pernah ke Sorong, di sana ada pendidikan yang mayoritas mahasiswanya adalah orang-orang non-Muslim. Saya juga pernah ke Timor ya, Timor Barat, yaitu ke NTT, di ibu kotanya itu juga ada Universitas Kupang ya, terus Muhammadiyah Kupang. Juga mahasiswanya mayoritas non-Muslim. Di Mumere juga sama dan di lain-lain tempat. Jadi kita tidak membatasi hanya orang Islam dan tidak membatasi hanya orang Muhammadiyah. Siapapun yang ingin menambah ilmu, siapapun yang ingin mengenyam pendidikan yang tinggi dipersilakan untuk sekolah di Muhammadiyah. Itu yang itu. Baik, artinya memang secara inklusif tadi bukan eksklusif ya Pak Prof. Mengedepankan juga tadi keberagaman. Jadi dari sekolah-sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah juga tidak hanya untuk kader Muhammadiyah atau Islam saja, namun tadi menjunjung keberagaman, non-Muslim juga bisa masuk di kalangan Muhammadiyah begitu Pak Prof. Pak Prof, kalau dari program penunjang sebagai pendidikan inklusif sendiri dari Muhammadiyah apa saja? Apakah juga misalnya risalah atau program-program dari berkemajuan Muhammadiyah sendiri dimasukkan dalam AIK begitu atau secara umum saja Pak Prof? Ya, saya kira kemajuan itu tidak identik dengan ajaran ya. Tapi dengan tindakan pun, sekolah itu pun merupakan bentuk dari sebuah itu kemajuan ya. Karena kita ingin memajukan bangsa ini, memajukan manusia bahkan hanya bangsa. Oleh karena itu yang disebut Islam berkemajuan itu tidak hanya dalam bentuk doktrin ya, yaitu risalah Islam berkemajuan, tapi juga dalam bentuk realisasi dalam tindakan, realisasi dalam amal perbuatan. Saya kira Muhammadiyah itu dengan mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan itu dalam rangka realisasi dari ideologi Muhammadiyah, itu Islam berkemajuan. Itu namanya. Baik, Pak Prof, sepertinya perbincangan kita semakin menarik lagi tentang pendidikan inklusif berkemajuan dari Muhammadiyah. Namun pemirsa tetaplah bersama kami, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMu, masih dengan tema pendidikan inklusif berkemajuan dari Muhammadiyah. Dan pemirsa, kita lanjutkan. Pak Prof, tadi Pak Prof sudah banyak menjelaskan juga tentang pendidikan yang digagas oleh Muhammadiyah, yang dikenalkan kepada seluruh generasi muda di Indonesia begitu. Pak Prof, adakah jika kita berbicara dengan tema kali ini, tenaga pendidiknya begitu, apakah ada aturan tenaga pendidik dari Muhammadiyah untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah ataupun perguruan tinggi Muhammadiyah, Pak Prof? Ya, saya kira kalau untuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ya kita memakai tenaga khusus dari Muhammadiyah. Tapi kalau mata pelajaran yang umum dan sifatnya memerlukan profesionalisme, ya kita terbuka. Seperti di universitas-universitas yang ada di luar, seperti di Papua maupun di NTT, itu tenaga-tenaga dosennya kita terbuka. Mereka pengajar matematikanya bisa orang lain, pengajar IPA-nya bisa orang lain. Tetapi kalau untuk khusus untuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ya kita usahakan itu sebagai tenaganya adalah khusus dari Muhammadiyah atau dari orang yang berlatar belakang pengetahuan Muhammadiyah. Seperti halnya kita kan punya sekolah di Australia ya, UMAM. Itu siswanya bukan hanya orang Muhammadiyah, dari berbagai bangsa, dari Turki, dari India, dari mana itu datang di sekolah, dan gurunya pun kita terbuka ya, tidak hanya harus orang Muhammadiyah, kecuali pelajaran Islam dan Kemuhammadiyahan, karena itu adalah misi Muhammadiyah. Baik.
oleh karena itu ya kalau secara khusus ya tidak ada harus itu. Dan kita terbuka banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang gurunya bukan orang Muhammadiyah, bahkan bukan orang Islam, ada yang beragama lain. Gitu. Itu sifat inklusifnya Muhammadiyah dalam mengelola sekolah. Baik Pak Prof, artinya tadi lebih terbuka dan juga mengutamakan juga keberagaman. Nah, Pak Prof, hingga abad kedua ini pendidikan inklusif berkemajuan dari Muhammadiyah. Tadi Pak Prof juga menyinggung sedikit mengenai internasionalisasi Muhammadiyahnya begitu. Nah, respon atau apresiasi dari mereka yang memang masuk di sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah hingga saat ini seperti apa Pak Prof, khususnya ke AIK-nya begitu Pak Prof? Dari Muhammadiyah itu punya misi di samping memajukan Indonesia juga mencerahkan semesta. Mencerahkan semesta itu ya bagaimana ajaran-ajaran Muhammadiyah ini juga bisa dimengerti, diamalkan oleh masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Oleh karena itu kita membuka sekolah-sekolah di luar negeri seperti halnya di Max di Australia maupun UMAM di Malaysia, termasuk juga sekolah TK di Mesir dan lain-lainnya. Itu semuanya dalam rangka internasionalisasi juga ini menyebarkan paham Islam dan kemuhammadian ke seluruh Islam berkemajuan dan kemuhammadian ke seluruh dunia. Karena kita sudah melihat bahwa punya bukti bahwa ternyata Islam berkemajuan itu berdampak pada kemajuan, berdampak pada semacam perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, nah ini kita mau memberikan juga semacam kepada masyarakat dunia untuk mereka pun mengenyam Islam berkemajuan ini. Lalu saya responnya seperti apa? Kalau kita profesional dan memang punya kualitas yang terjaga, mereka merespon dengan baik, ya. Artinya mereka menghargai usaha-usaha kita. Sebagai halnya di Australia, UMAM itu ialah begitu banyaknya orang yang mempercayakan anaknya untuk sekolah di UMAM. Sekarang itu di atas 100 siswanya dari berbagai bangsa dan saya kira itu sangat positif, ya. Ke depan itu bahkan akan dibuka lagi SMP-nya, SMA-nya dan juga akan lebih banyak lagi menampung mahasiswa karena ada pengembangan lokasi di sana. Dan rata-rata mereka menyatakan puas dengan pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Adapun di negara-negara atau di tempat-tempat yang mayoritas Muslim, mereka menyukai kemuhammadian, kadang-kadang al-Islamnya tidak begitu mereka perhatikan. Tetapi karena terus-terusan kita itu akhirnya mereka pun mengerti bahwa Islam itu bukan agama jahat, bukan agama teroris, tapi Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian, agama yang membawa kebaikan, agama yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Saya kira di Papua maupun di NTT sudah pada memahami tentang Muhammadiyah ini. Gitu. Baik, Masya Allah memang sesuai dengan poin dari Muhammadiyah yaitu Islam berkemajuan mencerahkan semesta ya Pak Prof. Pak Prof, Alhamdulillah terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Kita jeda terlebih dahulu Pak Prof. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVmu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dan kita juga masih membahas tentang pendidikan inklusif berkemajuan dari Muhammadiyah. Nah untuk kesempatan kali ini kita akan bertanya Pak Prof mengenai pendidikan dari Muhammadiyah sendiri kan tentunya banyak program khususnya juga pasti banyak juga beasiswa yang diberikan dan dikenalkan oleh Muhammadiyah. Nah apa saja sih Pak Prof? Ya jadi itu sebagai konsekuensi nih. Jadi karena kita ingin menyebarkan semacam ajaran Islam berkemajuan dan juga ingin mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga-warga yang kekurangan, ya kita persilakan untuk menikmati sekolah di Muhammadiyah.
dan disediakan berbagai beasiswa. Tiap-tiap institusi pendidikan di kita mempunyai semacam alokasi untuk beasiswa, baik beasiswa internal dosen maupun beasiswa untuk eksternal, yaitu masa-masa tertentu yang dipilih yang mereka kekurangan, termasuk beasiswa dari luar negeri, beasiswa untuk mahasiswa luar negeri seperti dari Palestina, dari besok dari Kenya, dan dari berbagai negara-negara yang mereka meminta untuk bersekolah di Muhammadiyah. Saya kira ini merupakan satu bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap pendidikan bagi semua orang, bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, beasiswa ini merupakan satu bentuk konkret dari kepedulian itu, dari kerahmanan Muhammadiyah sebagai sebuah lembaga yang mengemban misi sebagaimana yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang ke seluruh alam. Jadi di sana itu kan ada, kalau kata rahmatan lil alamin itu mengandung pertama Tuhan bersifat rahmat atau rahman. Kedua, ajaran Islamnya juga bersifat rahman, sifat rahmat. Yang ketiga, Nabi Muhammad pun bersifat rahmat. Dan yang keempat, umatnya pun kita semua juga harus bersifat rahman. Harus mempunyai akhlak ar-Rahman. Menyayangi semua orang, menyayangi siapapun, tanpa pilih bulu, karena itu semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin berakhlak sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu penyayang, kita pun penyayang. Allah itu pengampun, kita pun pengampun. Allah itu pemaaf, kita pun pemaaf. Itu mungkin ya. Masya Allah, artinya juga memang dari pendidikan inklusif Muhammadiyah, tadi beasiswanya pun tidak hanya untuk kader-kader Muhammadiyah saja, namun terbuka untuk kalangan semuanya atau generasi muda di Indonesia ya Pak Prof. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof bisa menyampaikan pesan-pesan kepada para pemirsa di rumah terkait pendidikan inklusif Muhammadiyah secara umum. Pak Prof, silahkan. Ya, terima kasih Neng. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh pemirsa TV-mu. Jadi Muhammadiyah itu sengaja membuat sekolah atau sistem pendidikan dengan cara yang sangat serius, profesional, sehingga sekarang sangat luar biasa potensi yang sudah dia buat. Bayangkan ada 26.000 TK dan sampai sekolah dasar, belum ada sekolah menengah pertama, sekolah atas, dan 170 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ditambah 100 atau sekian ratus pesantren yang tersebar ke seluruh Indonesia. Itu adalah sama sekali bukan untuk mencari keuntungan Muhammadiyah, tapi kita ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena itu diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah masih terbatas, maka kita sebagai civil society ingin juga berkiprah di masyarakat, yaitu ikut mencerdaskan, ikut merealisasikan mukadimah Undang-Undang Dasar 45, sehingga kita pun bisa memberikan pelayanan pada masyarakat semaksimal mungkin. Untuk itu, Bapak dan Ibu seluruh masyarakat, jangan ragu menyekolahkan di Muhammadiyah. Silahkan dengan senang hati, dan banyak kita, alumni-alumni kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan mereka menjadi para ahli yang terdidik, dan mereka mempunyai akhlakul karimah. Punya soft skill, yaitu akhlak yang baik, itu karena dibina oleh Al-Islam. Kemudian punya hard skill, yaitu kemampuan akademis yang mereka peroleh dari kuliah atau sekolah di perguruan tinggi maupun sekolah Muhammadiyah. Jadi kalau lulusan Muhammadiyah itu adalah lulusan yang paripurna. Ya. Jadi lulusan sekolah Muhammadiyah, sekolah yang paling purna, mempunyai soft skill yang tinggi dan hard skill yang tinggi. Nah, sehingga mereka memiliki sifat sabar, jujur, taat,
juga dermawan dan orang yang tahu menerima kesalahan. Saya kira ini merupakan karakter-karakter yang dibutuhkan ya oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita ke depan. Sehingga kita optimis bahwa lulusan Muhammadiyah adalah lulusan yang bisa menggapai masa depan, menjadi pelaku utama dalam kehidupan masyarakat. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Prof atas informasi dan penjelasannya kepada kita tadi, pendidikan inklusif berkemajuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu ya Pak Prof. Pak Prof, sekali lagi terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat untuk para pemirsa di rumah dan semoga juga organisasi Muhammadiyah bisa terus memberikan kebermanfaatan untuk umat dan bangsa. Terus saksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.